Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema kita kali ini mengenai kecerdasan yang kamu miliki. Di sini tersedia 4 file ya guys, tanpa tanda ya, tapi langsung ke number ya. Di sini ada number 1, file 1, number 2, file 2, number 3, file 3, number 4, file 4. Silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Selalu ya guys, selalu gunakan intuisimu untuk memilih. Hai file 1, ini filemu. Siapa dari kamu yang pilih file 1? Oke guys, ini file kamu ya. Di sini untuk file 1 pakai tarot mucha ya. Nah, di sini sebelumnya aku sudah shuffle terlebih dahulu ya guys ya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu aja ya guys ya. Well, kita lihat ada apa aja di file 1 ya, untuk mengetahui kira-kira kecerdasan seperti apa aja yang kamu punya. Oke. Di sini ada the moon. Lalu di sini ada seven of pentacles. Ada the tower. Ada the magician. Ada two of wands. Ada the dead, ada seven of wands, and last one is queen of pentacles. Oke. Seperti biasa ya guys, sebelum kita mulai reading, kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file 1 ini. Di sini ada zodiak-zodiak yang berasal dari Earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada juga dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Sini ada zodiak yang energinya strong atau kuat ya, yaitu ada zodiak Pisces dan Scorpio. Oke guys, kita akan mulai reading ya, kecerdasan yang kamu punya. Well, kita akan mulai dari sini ya. Di sini ada the moon, rembulan. Kamu itu identik dengan seseorang yang sensitif atau peka ya, seseorang yang berperasaan atau memiliki perasaan yang halus, lembut, dan mudah tersentuh ya, atau melted. Oke. Di sini aku merasakan bahwa kamu memiliki kecerdasan di mana kamu itu bisa memahami emosi kamu sendiri. Kamu bisa mengerti perasaan kamu sendiri. Kamu tahu apa yang kamu rasakan. Kamu benar-benar paham dengan situasi atau suasana hati kamu, atau disebut dengan mood kamu ya. Kamu tahu saat ini mood kamu sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Kamu tahu itu ya guys ya. Nah, karena di sini kamu memiliki kecerdasan yang mampu memahami dirimu sendiri secara personal ya. Kamu tahu karakteristik kamu ya. Kamu mengerti apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu. Kamu juga tahu karakter-karakter
yang kamu miliki ya, baik itu karakter positif maupun karakter negatif. Kamu tahu semua ya mengenai dirimu sendiri. Jadi kamu ini bisa mengerti tentang dirimu ya guys ya. Karena kamu ini memiliki kecerdasan yang bisa memahami tentang dirimu secara menyeluruh ya, baik itu perasaanmu maupun personality atau kepribadian kamu. Kamu adalah seseorang yang tahu apa kekuatan dan apa kelemahanmu, ya. Kamu pun juga mengerti tentang bagaimana kamu membawa diri dan cara kamu bersikap, ya, atau berusaha untuk menunjukkan karakter-karakter terbaik yang kamu miliki di dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya. Karena perasaan kamu di sini sangat lembut, halus ya, kamu orang yang sangat berperasaan ya guys ya. Sebagian daripada kamu ini adalah orang yang tidak tegaan terhadap lingkungan sekitar ya, terutama makhluk-makhluk sekitar, entah itu sesama manusia ataupun dengan hewan sekitar ya, tumbuhan gitu. Kamu lebih peka, bisa mengerti, bisa merasakan gitu ya, mengenai mood kamu atau suasana hati kamu ya, ketika kamu berada bersama dengan orang-orang sekitar atau ketika kamu berada bersama hewan peliharaan kamu ya, atau ketika kamu berada di lingkungan terbuka ya, di alam, kamu bisa merasakan bagaimana perasaan kamu. Apakah kamu merasa senang, apakah kamu merasa nyaman, apakah kamu merasa aman, atau sebaliknya kamu merasa bete mungkin ya, atau merasa bosan, atau kamu merasa jenuh. Kamu tahu gitu ya, kamu benar-benar tahu mengenai dirimu sendiri, kamu benar-benar tahu ya mengenai emosi kamu ya, kapan kamu marah, kapan kamu bersikap manis, kapan kamu bersikap lembut, kapan kamu diam, kapan kamu harus berbicara, kapan kamu harus memberikan respons. Itu kamu tahu semua loh guys ya, karena kamu benar-benar bisa mengerti dirimu sendiri. Dan ini termasuk kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan di mana kamu mampu memahami emosimu dan perasaanmu sendiri. Nah, seperti itu. Di sini beberapa dari kamu juga memiliki kecerdasan di mana selain kamu mengerti dan memahami mengenai perasaan atau emosi yang ada pada dirimu sendiri, kamu pun mampu memahami situasi orang lain, mengerti perasaan, mood atau suasana hati orang lain ya, karena beberapa dari kamu itu adalah seorang empat atau seseorang yang bisa merasakan perasaan orang lain, apakah dia sedang senang, bahagia, terluka, marah, kecewa, itu kamu bisa merasakan itu ya. Ini untuk beberapa orang ya, karena kamu di sini juga selain memiliki kecerdasan intrapersonal, beberapa dari kamu juga memiliki kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan di mana kamu mampu merasakan perasaan orang lain ya, sehingga kamu mudah tersentuh gitu ya, sehingga kamu mengerti bagaimana perasaannya ya, apakah dia sedang bersedih, apakah dia sedang baik-baik saja atau tidak, kamu tahu gitu ya, karena kamu ini perasaannya itu kan lembut sekali ya, peka juga, sensitif ya, jadi kamu tahu gitu gerak-gerik orang lain itu ya, perasaannya kamu bisa membaca. Kamu bisa membaca perasaan orang lain itu melalui gerak-geriknya. Ada juga dari kamu yang bisa membaca perasaan orang lain itu dari wajahnya atau dari mimik wajahnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kecerdasan yang kamu punya ya guys ya, untuk kamu yang pilih file 1, yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan di mana kamu mampu memahami dirimu sendiri. Juga kamu memiliki kecerdasan interpersonal, yaitu kamu mampu memahami orang lain ya, karena kamu memiliki rasa empati yang tinggi ya. Kamu juga simpati, mudah simpati terhadap orang lain, mudah kasihan terhadap orang lain ya, mudah tersentuh terhadap orang lain. Nah, seperti itu loh guys ya. Karena di sini beberapa dari kamu itu adalah sosok yang empat ya, sosok yang bisa merasakan
perasaan, penderitaan, rasa senang, rasa bahagia dari orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Kamu bisa membaca suasana hati orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Wah, luar biasa kamu guys ya. Kamu memiliki kecerdasan yang dimana kamu selain bisa memahami dirimu sendiri, kamu pun juga mampu memahami diri orang lain ya. Kamu feelingnya kuat ya. Orang-orang yang pilih file 1 ini feelingnya kuat, dan beberapa dari kamu memiliki intuisi yang tajam ya. Nah, seperti itu. Karena kamu memiliki kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, maka itu membuat intuisimu semakin tajam sehingga memudahkan kamu untuk lebih bisa mengenali orang lain dengan tepat. Ya. Karena perasaan kamu, feeling kamu, firasat kamu, intuisi kamu selalu membimbing kamu ya, memberitahu kamu gitu ya. Apa yang sedang terjadi ya, atau situasinya seperti apa. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu bisa merasakan situasi, suasana yang ada di dalam dirimu sendiri maupun yang ada di sekitar kamu. Oh ya, di sini juga kamu yang mana memiliki kecerdasan interpersonal ya. Kamu ini mampu memberikan motivasi terhadap orang lain ya. Kalau intrapersonal mampu memberikan motivasi terhadap diri sendiri. Kalau interpersonal itu mampu memberikan motivasi terhadap orang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman kamu yang lagi sedih ya, lagi terluka ya, kemudian curhat sama kamu, itu kamu pasti memberikan dorongan, motivasi ya, masukan, nasihat, saran. Nah, seperti itu ya, untuk membantu orang lain untuk bisa bangkit dari keterpurukannya ya. Kamu memiliki energi di mana itu merupakan kecerdasan kamu ya dalam berinteraksi dengan orang lain, yaitu kecerdasan interpersonal. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu juga cocok ini menjadi seorang psikolog ya guys ya, atau politikus, wartawan ya. Orang-orang yang berkecimpung dengan menggunakan kemampuan linguistik tapi lebih bisa memberikan pemahaman dan lebih bisa memahami tentang kondisi orang lain ya, terutama tentang perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Well guys, di sini ada lagi kecerdasan yang kamu punya ya. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Kamu memiliki kecerdasan dalam logis matematis ya. Beberapa dari kamu ini memiliki kecerdasan di mana kamu itu pandai dalam matematika ya, atau hitung-hitungan gitu ya. Itu beberapa dari kamu. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang pandai dalam pembuktian atau berpikir lebih kritis gitu ya. Ya, beberapa dari kamu itu memiliki pemikiran yang logis ya. Jadi kecerdasannya terletak pada pemikiran kamu yang mampu membedakan antara fantasi, imajinasi, dan reality atau kenyataan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kamu lebih lebih terarah pada pembuktian ya, membuktikan segala sesuatu hal yang tadinya abstrak menjadi konkret. Nah, seperti itu ya. Kamu memiliki kecerdasan yang dimana kamu bisa memberikan pembuktian dari teori ya, atau dari hal yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret atau nyata yang bisa terlihat atau terbukti. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan ini ya, kecerdasan kamu ini biasanya kamu gunakan dalam karir atau dalam pekerjaan kamu ya. Terutama di sini ya, aku rasa untuk file 1 ini banyak yang profesinya entah itu akuntan ya, atau ekonom, atau juga guru matematika mungkin ya, ahli dalam hitung-hitungan, ilmuwan, insinyur. Ada juga yang jadi pedagang,
pengusaha ya, eh, wira swasta gitu ya, punya usaha sendiri ya. Karena di sini kamu memiliki kecerdasan dalam hal hitung berhitung ya. Meskipun bukan berarti ya hitung berhitung itu kecerdasan yang tingkat tinggi, harus yang logaritma atau apa, tidak ya. Maksudnya ahli dalam apa ya, mempertimbangkan angka gitu loh ya, seperti untung rugi ya. Kamu tahu gitu, kamu ahli di sana ya. Kalau dalam berdagang masalah laba ya, untung rugi ya, benefit. Nah, itu kamu bisa ya. Kamu bisa memperhitungkan itu ya. Kamu bisa memprediksi untung rugi. Nah, seperti itu. Walaupun misalnya di sekolah kamu tidak jago matematika ya, tapi dalam dunia nyata gitu ya, dalam realitanya kamu ahli atau expert dalam memperhitungkan sesuatu ya, apakah akan memberikan keuntungan atau kerugian. Kamu bisa memprediksinya dari jauh-jauh hari. Nah, seperti itu ya kecerdasan yang kamu miliki. Kamu itu kecerdasan yang kamu miliki itu lebih bersifat realistis ya guys ya, lebih bersifat real gitu ya, terkoneksi dengan hal-hal yang konkret atau nyata. Nah, seperti itu. Oke, next. Sini ada the tower ya guys ya. Kecerdasan yang kamu punya ya. Berikutnya adalah kecerdasan sebagai seorang problem solver ya. Kamu kan di sini ya menjadi sosok yang bisa diandalkan untuk sebagai tumpuan orang-orang membagi cerita ya, atau curhat sama kamu ya. Dan kamu bisa memberikan masukan atau nasihat ya kan. Nah, di sini selain itu kamu satu paket juga ya sebagai problem solver atau orang yang mampu memecahkan masalah ya, atau menyelesaikan masalah ya. Kamu orang-orang yang memiliki kecerdasan ganda ya. Selain sebagai seorang yang bisa memberikan masukan atau saran, kamu juga memberikan yang namanya solusi atau jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang orang hadapi. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan sebagai sosok yang mampu memberikan penyelesaian ya atau solusi dalam suatu masalah. Karena kamu di sini orang-orang yang memiliki pemikiran yang realistis ya. Sebagian besar dari kamu memiliki pemikiran yang realistis. Jadi kamu selalu bertumpu pada hal-hal yang konkret ya. Jadi kamu selalu tertuju pada hal-hal yang konkret atau nyata ya. Nah, seperti itu. Sehingga bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu lebih suka hal-hal yang real atau nyata. Nah, seperti itu guys ya. Itu kenapa kamu mampu menjadi seseorang yang memberikan pertolongan dalam hal membantu orang untuk menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, seperti itu guys ya. Oke, next. Ini ada the magician ya guys ya. Oke. Kecerdasan yang kamu punya itu tentang kamu yang mampu menciptakan sesuatu ya. Sebagian besar dari kamu ini berpotensi sebagai seorang kreator ya, bisa jadi konten kreator ya, atau kreator dalam hal menciptakan, membuat sesuatu, entah apa aja itu ya guys ya, entah sesuatu yang bersifat abstrak atau sesuatu yang bersifat konkret ya. Sesuatu yang bersifat abstrak, misalnya kamu menghasilkan ide-ide brilian atau gagasan-gagasan yang mana itu bisa diikuti oleh orang banyak untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk mendapatkan keputusan atau solusi final yang terbaik ya dalam suatu permusyawaratan. Kamu bisa memberikan yang namanya gagasan-gagasan ya, karena kamu adalah seorang penemu ya. You are creator ya, kamu adalah seorang pencipta, kamu adalah seorang penemu ya. Di sini aku menangkap ada kata discovery ya. Kamu itu memiliki kecerdasan di mana kamu bisa menemukan hal-hal baru, sesuatu yang baru ya. Kamu juga memiliki kecerdasan selain
menghasilkan sesuatu yang baru, gagasan yang baru, ide-ide brilian, tapi kamu juga mampu memix atau mencampurkan atau mengkombinasi ya ide-ide atau sesuatu yang ada di sekitar kamu ya untuk menjadi hasil karya atau sesuatu yang luar biasa atau berbeda atau unik. Nah, seperti itu ya. Kamu memiliki kecerdasan di mana kamu bisa menciptakan dan menemukan sesuatu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi hasil karya kamu ini ya terbilang unik, antik, beda dari yang lainnya ya. Itu kenapa kalau misalnya ada yang dekat sama kamu ya, atau orang-orang tertarik sama kamu, itu kemungkinan besar karena kamu adalah sosok yang berbeda dari yang lainnya ya, sosok yang unik ya, memiliki kepribadian yang unik ya, karena kamu memiliki kecerdasan yang mana kamu itu bisa menemukan dan menciptakan sesuatu dan itu original, berasal dari pemikiran kamu sendiri ya. Oleh karena itu hasil karya yang kamu hasilkan itu benar-benar otentik, berasal dari dirimu sendiri, dan itu sebagian dari kamu ya yang bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa, yang berbeda dari kebanyakan orang, membuat orang-orang di sekitar kamu itu menjadi mengagumi kamu. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang yang suka mendekat ke kamu atau tertarik dengan kamu atau ingin menjadikan kamu sebagai temannya karena mereka merasa bahwa kamu adalah seseorang yang unik atau berbeda dari yang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, kecerdasan yang kamu miliki. Selanjutnya, kecerdasan yang kamu miliki di sini ada two of wands ya. Kecerdasan berikutnya yang kamu miliki di sini ada two of wands ya, dimana kamu memiliki kecerdasan untuk bisa melihat sesuatu yang bersifat abstrak ya. Nah, secara visual atau pandangan abstrak kamu ya, kamu bisa melihat ya dan merencanakan sesuatu yang abstrak itu menjadi real atau nyata tadi ya di sini ya. Sesuatu yang kamu coba bayangkan ya, yang coba kamu rencanakan gitu ya, secara imajinatif itu bisa kamu realisasikan ke dunia nyata ya, ke realitas kamu ya. Karena di sini kamu kecerdasannya terletak pada cara berpikir kamu yang abstrak ya. Kamu memiliki kecerdasan visual, atau dengan kata lain kamu memiliki kecerdasan spasial ya. Kecerdasan yang mana itu terpusat pada penglihatan atau visualisasi kamu terhadap sesuatu. Jadi kamu bisa memvisualisasikan sesuatu lalu membuatnya menjadi sesuatu yang real. Nah, gitu ya. Mungkin ini contohnya seperti desain ya, desain grafis atau desain interior ya, atau perancang busana ya, atau seseorang yang bisa berimajinasi gitu ya, kemudian bisa membuat suatu hasil karya ya, pelukis. Nah, seperti itu ya. Yang bisa melihat gambaran-gambaran ya dari sesuatu kemudian menciptakannya ya, seperti ini, menciptakan ya, mengcreate menjadi sesuatu yang benar-benar real, yang bisa menjadi konkret. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, kecerdasan yang kamu miliki. Ini kecerdasan yang kamu miliki ada the death ya. Kamu memiliki kecerdasan dalam hal perubahan ya. Kamu sosok yang mau berubah, sosok yang mau belajar ya, sosok yang tidak stuck ya, tapi sosok yang mau berkembang maju. Nah, seperti itu. Kamu adalah orang-orang yang open minded, berpikiran terbuka, sehingga kamu mau mengikuti perkembangan zaman atau tren atau arus daripada perubahan. Nah, seperti itu ya. Jadi kecerdasan kamu itu ya, kamu memiliki kecerdasan dalam hal perubahan ya. Karena kamu ini adalah seseorang yang mau merubah ya, baik itu merubah dirimu sendiri maupun merubah segala sesuatu yang ada di lingkunganmu.
untuk bisa lebih berkembang, ya, lebih bertumbuh dan berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan zaman sepertinya, ya, di sini. Karena kamu adalah orang-orang yang fleksibel juga ya guys ya. Kamu bukan orang yang kaku atau konvensional, tapi kamu adalah orang-orang yang fleksibel. Kamu mau belajar orangnya ya. Karena kamu merasa perubahan itu perlu ya. Kecerdasan kamu ini terletak pada cara berpikir kamu yang dinamis ya. Kamu suka dengan dinamika kehidupan. Nah, perubahan-perubahan yang membawa kamu pada suatu kemajuan atau progres. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Kecerdasan yang kamu punya. Di sini ada Seven of Wands ya. Di sini ada Seven of Wands. Itu mengarah pada kecerdasan kinestetik ya. Yaitu kecerdasan di mana kamu mampu membuat pergerakan-pergerakan baru dalam hidupmu ya. Entah itu pergerakan secara fisik atau secara psikis juga ya. Di sini kalau secara fisik kamu tahu tentang kekuatan fisik kamu ya. Kamu tahu gitu ya mengenai kemampuan jasmani kamu ya. Tangan kamu, kaki kamu ya. Kekuatan kamu untuk mengangkat beban misalnya ya, atau kekuatan kamu dalam berlari misalnya seperti atlet ya, aktor, penari ya, kamu bisa bergerak sesuai irama misalnya seperti itu ya. Jadi kamu memiliki kecerdasan kinestetik itu secara fisik ya. Kalau secara mental atau psikis kamu selalu bersemangat ya. Dan ini tentunya terkoneksi ya dengan kecerdasan kinestetik kamu. Kalau kamu tidak semangat, maka tidak ada pergerakan dari kamu ya. Di sini kecerdasan kinestetik yang kamu miliki adalah soal pergerakan ya. Kamu ini orang yang aktif, lincah, tangkas, cepat juga ya. Kamu bisa bergerak dengan luwes, tidak kaku ya. Kemudian kalau secara psikis kamu ini bersemangat ya, punya semangat yang tinggi ya. Kemudian kamu juga orangnya tidak canggung ya, tidak jaim juga ya. Jadi kamu adalah seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik ya. Mungkin beberapa dari kamu adalah seseorang yang bekerja di bidang atletik ya, berhubungan dengan atlet ya, pebasket, sepak bola, seperti itu loh. Atau kamu punya hobi di sana gitu ya, karena kamu memiliki kecerdasan kinestetik. Atau kamu adalah seorang penari ya, kalau perempuan aktor, aktris. Nah, seperti itu ya. Atau juga pembangun ya. Pembangun gerakan atau pembangun gedung, pembangun rumah seperti tukang ya. Tukang renovasi rumah bisa jadi ya. Segala sesuatu yang terhubung dengan kinestetik ya. Kecerdasan kinestetik yaitu terkoneksi dengan kekuatan fisik. Nah, seperti itu ya guys ya. Well guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1 ya. Sekarang kita akan reading lagi untuk file 2. Hai guys, ini dia file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua ya. Buat kamu yang pilih file kedua dengan tarot deck Universal Weight. Di sini aku sudah shuffle sebelumnya ya guys ya. Jadi kita langsung lihat ada apa aja di file kedua. Di sini ada Ace of Pentacles. Lalu di sini ada Knight of Cups. Ada Ten of Cups. Queen of Pentacles. Ada Page of Wands. Ada Ace of Cups. Ada Seven of Wands. Ada The Hierophant. Oke guys ya, di sini untuk zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini ada yang berasal dari water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Ada juga di sini energi yang strong atau kuat ya, berasal dari zodiak Taurus dan berasal dari elemen water signs ya, zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke guys, sekarang kita akan mulai ya
di sini kecerdasan yang kamu punya ya, kita mulai dari Ace of Pentacles ya. Oke. Kamu di sini ya memiliki kecerdasan di mana kamu itu ya adalah orang yang mampu menghasilkan. Jadi kamu adalah seorang yang memiliki kecerdasan penghasil ya. Kamu bisa menghasilkan dan banyak menghasilkan sesuatu yang berasal dari tangan kamu ya. Berasal dari tangan kamu. Nah, ya keajaiban tangan kamu. Kamu memiliki keajaiban pada tangan kamu ya. Mungkin kamu bisa menciptakan sesuatu dari tangan kamu ya, seperti menciptakan hasil karya. Nah, seperti itu ya guys ya. Atau kamu juga pandai, seseorang yang pandai memasak ya. Seseorang yang bisa menghasilkan lukisan yang bagus ya, makanan yang lezat. Sesuatu yang bisa memberikan kamu itu benefit atau keuntungan ya, terutama dalam pentacles atau keuangan ya. Jadi kecerdasan kamu itu sebagai seseorang yang bisa menghasilkan sesuatu ya, yang bervariasi ya. Beberapa dari kamu yang pilih file kedua ini adalah orang-orang yang memiliki bakat ya secara alamiah ya. Tangannya diberkahi sesuatu yang tidak biasa ya, sesuatu yang membawa keberuntungan ya, atau fortune ya. Tangan kamu ini bisa membuat kamu untuk menghasilkan sesuatu ya, yang mana ini berimbas pada kamu yang bisa menghasilkan pentacles atau keuangan ya. Ada keajaiban di tangan kamu ya, suatu keajaiban di mana tangan kamu ini bisa membawa kamu kepada kesuksesan atau keberhasilan ya. Kamu bisa mendapatkan keuangan yang bagus melalui tangan kamu ini ya. Dan beberapa dari orang yang pilih file kedua ini ya, tangannya memang diberkahi ya, tangannya memang berbakat ya untuk menghasilkan atau menciptakan atau membuat sesuatu. Jadi apapun yang kamu buat itu bernilai ya, apapun yang kamu buat dengan tangan kamu itu bisa berubah menjadi pentacles ya, atau memiliki nilai jual. Nah seperti itu ya guys ya. Ya. Oke, dan ini adalah kecerdasan yang semesta berikan buat kamu ya guys ya. Ada keajaiban di tangan kamu ya. Kamu memiliki tangan yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya. Dari tangan kamu ini ya, kamu bisa lebih dekat dengan impian atau cita-cita kamu ya. So guys, jadi kamu di sini memiliki kecerdasan sebagai seorang penghasil ya, atau menghasilkan ya, seseorang yang mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next. Well, di sini ada Knight of Cups ya. Beberapa dari kamu yang pilih file kedua ini ada yang memiliki kecerdasan di bidang hal-hal yang bersifat sosial ya, atau interaksi ya. Sama seperti file sebelumnya, kamu memiliki kecerdasan interpersonal ya. Karena beberapa dari kamu ini memiliki kecerdasan yang bisa memahami, mengerti perasaan orang lain dan tahu apa yang orang lain inginkan. Kamu cocok sekali di bidang bisnis atau perniagaan atau perdagangan ya, karena kamu juga memiliki kecerdasan dalam hal negosiasi ya, dengan customer, dengan klien ya. Kamu orang yang cerdas dalam bernegosiasi ya, atau dalam bermusyawarah, dalam berdiskusi, dalam memenangkan sesuatu, atau dalam menawarkan berbagai hal kepada pembeli atau klien atau customer kamu. Nah, gitu ya guys ya. Jadi di sini kamu punya kecerdasan dalam bidang negosiasi ya, yang mengarah pada bisnis atau perdagangan. Nah, seperti itu. Sepertinya beberapa dari kamu ya yang pilih file kedua ini punya bakat di bidang bisnis ya.
atau ahli dalam berdagang ya. Kalau kamu berdagang ini produk yang kamu jual bisa cepat laku ya guys ya, karena kamu memiliki kecerdasan dalam menawarkan suatu barang atau benda ya. Seperti sales ya. Contohnya ya, kamu komunikatif juga ya. Sebagian daripada kamu memiliki kecerdasan linguistik juga ya. Orang yang pandai berbahasa ya, atau orang yang pandai berbicara. Ya, seperti itu ya guys ya. Oke, next di sini ada Ten of Cups ya. Oke. Di sini kecerdasan yang kamu miliki itu mengarah pada kecerdasan dimana kamu bisa mengerti, memahami ya nuansa alam sekitar ya. Sepertinya kamu memiliki kecerdasan naturalistik ya, dimana kamu mampu memahami alam, kamu berbaur dengan alam ya, termasuk kamu itu bisa apa ya mengerti tentang situasi yang ada di sekitar kamu ya. Ketika kamu berada di alam terbuka, kamu tahu ya bahwa ini bentar lagi mau hujan, ini bentar lagi alam akan seperti ini ya, akan ada angin. Contohnya akan ada angin ribut, akan ada badai, akan ada hujan yang deras. Kamu bisa membaca itu loh guys ya, beberapa dari kamu ya secara natural atau alami bisa membaca keadaan alam atau situasi alam sekitar ya. Kemudian beberapa dari kamu juga itu pandai membedakan, mengenal tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar ya. Kamu bisa membedakan jenis-jenis bunga, jenis-jenis tumbuhan ya atau tanaman gitu ya, bibit atau pohon-pohon. Nah, seperti itu ya guys ya. Sepertinya kamu cocok ini ya. Jadi seseorang yang ahli dalam botani ya, yang mengerti soal flora ya dan fauna. Ya, atau menjadi seorang penjual tanaman, penjual bunga, ya, seperti itu ya guys ya, atau seorang petani ya. Kamu mengerti segala sesuatu yang terkoneksi dengan tumbuh-tumbuhan sepertinya ya guys ya, atau segala sesuatu yang terkoneksi dengan hewan ya, tumbuhan, hewan, alam sekitar. Nah, seperti itu ya. Kamu memiliki kecerdasan naturalistik ya, yang berhubungan dengan alam. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu bisa tahu gitu ya tentang buah-buahan ya, sayur-sayuran ya. Kamu bisa membedakan sayur-sayuran yang bagus yang seperti apa, buah-buahan yang kurang oke seperti apa ya. Bibit yang unggul bagaimana, ini seperti apa contohnya ya, atau bibit yang unggul seperti apa ciri-cirinya, kamu tahu gitu ya. Mungkin sebagian daripada kamu ya, sebagian kecil dari kamu mungkin adalah seorang petani atau seseorang yang memiliki hobi dalam bidang flora, atau kamu adalah seseorang yang penyayang dengan makhluk hidup sekitar ya. Mungkin kamu punya hewan peliharaan ya, atau kamu suka bermain-main dengan hewan peliharaan yang ada di sekitar kamu, atau kamu memiliki hewan spesial tertentu gitu ya. Kamu bisa mengerti ya tentang apa maunya mereka. Nah, seperti itu ya, termasuk bisa membaca kondisi alam. Oke, next kecerdasan yang kamu miliki di sini ada Ten of Pentacles ya. Kecerdasan yang kamu miliki ini ya terkoneksi dengan Ace of Pentacles tadi ya. Kalau di sini kamu memiliki energi di mana kamu memiliki kecerdasan sebagai sosok yang bisa menghasilkan atau penghasil, maka di sini aku merasakan ya bahwa kamu memiliki kecerdasan di bidang pengkoleksian atau pengumpulan ya, pengelolaan juga, manajemen. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu ini cerdas dalam mengumpulkan sesuatu ya, entah apa itu ya, mengelolanya, memanagenya ya, mengaturnya ya. Sepertinya beberapa dari kamu adalah seorang kolektor, atau kamu memiliki hobi sebagai seorang kolektor. Kamu suka mengkoleksi apa aja gitu ya di rumah, entah itu benda-benda lucu atau benda-benda yang bermanfaat, atau benda-benda unik, atau benda-benda antik seperti perangko ya,
atau misalnya minyak wangi ya, atau apapun itu ya. Kamu di sini cerdas dalam hal koleksi mengoleksi ya. Kamu bisa membedakan mana yang berkualitas dan tidak ya. Kamu tahu ya yang mana punya kualitas yang bagus dan juga kualitas yang rendah pada suatu benda ya yang kamu koleksi gitu ya. Kamu tahu gitu. Karena kamu ini bisa membedakan ya. Beberapa dari kamu ini memiliki kecerdasan sebagai observer atau pengamat juga ya. Karena kamu orang yang teliti di sini ya. Beberapa dari kamu adalah orang yang teliti, orang yang senang menganalisa, mengamati ya. Sehingga kamu menjadi terbiasa untuk ingin punya keinginan ya untuk mengkoleksi atau mengumpulkan barang-barang yang kamu suka. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, sini ada Page of Wands ya, kecerdasan yang kamu miliki ya. Ini soal kamu yang mampu mendirikan sesuatu ya, atau kecerdasan sebagai pembangun ya, pembangun ya. Kamu itu orang yang bisa mendirikan sesuatu atau membangun sesuatu ya, entah itu pondasi ya, entah itu rumah, bangunan gitu ya, atau membangun suatu ide atau gagasan gitu ya. Kamu ini seseorang yang memiliki kecerdasan sebagai pembangun ya, pembangkit. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu bisa membangun sesuatu yang berasal dari ide kamu atau gagasan yang kamu miliki ya. Kamu orang yang inspiratif juga ya. Kamu orang yang bisa menginspirasi orang lain ya. Bisa juga kamu yang terinspirasi. Kamu adalah seseorang yang menginspirasi orang lain, atau kamu juga bisa terinspirasi dari orang lain untuk membangun sesuatu ya, atau mendirikan sesuatu. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu memiliki kecerdasan sebagai seorang pembangun ya, atau pembangkit. Nah seperti itu ya. Bisa kamu membangun suatu rumah ya, atau pekerjaan atau usaha juga bisa ya guys ya. Jadi kamu punya ide-ide yang brilian ya, kemudian kamu berusaha untuk bisa membangun atau membuat suatu gebrakan gitu ya guys ya, entah itu usaha ya, usaha kecil-kecilan gitu ya, dan itu bisa berkembang, bisa berjalan ya, karena kamu membangun mulai dari pondasinya ya guys ya, sehingga bisa berdiri tegak. Nah seperti itu ya, dan bisa berjalan sendirinya nantinya ya, karena kamu sudah memiliki dasar, yaitu memiliki kecerdasan sebagai pembangun atau pembangkit dari suatu gagasan atau ide yang kamu punya. Nah seperti itu ya guys. Jadi kamu jangan takut untuk membangun sesuatu, apakah itu usaha, baik itu usaha kecil-kecilan atau apapun yang terlintas di pikiran kamu ya, untuk membangun sesuatu. Kalau kamu kerjakan dengan serius dan tekun, maka itu bisa benar-benar terbangun ya, atau berdiri gitu ya. Siapa tahu ya, dari usaha kecil itu bisa menjadi lebih besar ya, dan bisa menjadi suatu usaha ya, yang mana itu bisa membantu kamu untuk apa ya, mendapatkan karir yang lebih mantap ya. Karena di sini aku merasakan bahwa kamu adalah orang-orang yang independen atau orang-orang yang mandiri. Kemandirian kamu ini ya berasal dari kecerdasan kamu ya, yang mana kamu itu memiliki apa ya, prinsip bahwa kamu itu ingin berpijak di kaki sendiri ya, berusaha untuk membangun sesuatu ya, karena ada energi pembangun di sini ya. Kecerdasan kamu ya, yang kamu miliki sebagai pembangun atau pembangkit dari sesuatu ya, bisa usaha, bisa juga gagasan atau ide yang brilian, yang jika direalisasikan maka itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya bagi dirimu sendiri, tapi bisa juga menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu bisa membangun suatu usaha dari kecil ya menjadi besar ya, seperti sebuah perusahaan. Nah seperti itu ya guys ya. Dan ini tentunya berasal dari ide kamu, dan ini pun
perlu proses ya guys ya, perlu proses. Tidak ada sesuatu yang instan ya dalam usaha. Apalagi kalau kamu ingin mengembangkan, memajukan usaha kamu, itu kamu benar-benar berproses mulai dari nol hingga kamu naik ke atas ya. Dari usaha yang kecil hingga berkembang menjadi usaha yang besar dan menjadi perusahaan ya. Dan itu kamu bisa merekrut orang-orang untuk bekerja sama ya, dan membuat fondasi usaha kamu ini menjadi lebih kuat ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, kecerdasan yang kamu miliki berikutnya adalah kecerdasan yang mengarah pada pembawaan dirimu ya, perasaanmu ya, dan kepekaanmu. Kamu di sini seseorang yang penuh cinta, penuh kasih, dan orang yang welas asih ya guys ya. Jadi kamu itu sungguh memiliki hati yang besar ya. Kamu itu sungguh berperasaan orangnya ya. Ya, kamu walaupun beberapa dari kamu itu termasuk orang yang logis ya, atau orang yang selalu menggunakan logika, tapi perasaan kamu ini hidup ya. Perasaan kamu ini jalan ya. Jadi terkadang kamu jadi terkadang kamu juga menggunakan perasaan ya dalam keseharian kamu ya. Terutama di sini aku merasakan bahwa kamu itu ya adalah seseorang yang peka terhadap perasaan kamu sendiri. Kamu punya impian, kamu punya cita-cita, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Di sini kamu pun juga memiliki tujuan hidup ya guys ya. Kamu memiliki kemampuan untuk merencanakan ya. Aku rasa selain kamu memiliki kecerdasan intrapersonal ya, kecerdasan tentang kamu yang bisa memahami perasaan kamu sendiri ya, yang peka terhadap perasaan kamu sendiri ya, kamu juga memiliki kecerdasan dalam planning ya, atau merencanakan sesuatu. Jadi kamu itu adalah good planner ya, orang yang bisa merencanakan sesuatu dengan matang dan baik. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi sebelum kamu terjun ke lapangan dan merealisasikan apa yang kamu inginkan, kamu selalu berusaha untuk menggambarkan apa yang kamu inginkan ya, dan itu menjadi suatu rencana buat kamu ya. Jadi kamu itu lebih suka merencanakan sesuatu terlebih dahulu sebelum merealisasikannya. Nah, seperti itu. Dan kamu selalu mempertanyakan kepada dirimu sendiri, apakah ini sudah benar, apakah ini sudah baik, apakah ini memang sudah pas. Nah, seperti itu ya. Karena sekali lagi di sini kamu memiliki kecerdasan intrapersonal yang mana kamu bisa mengerti tentang dirimu sendiri ya, sehingga kamu pun tahu apa yang ingin kamu jalankan atau apa yang ingin kamu kerjakan. Oleh karena itu, kamu akan merencanakannya terlebih dahulu ya. Kamu adalah seorang perencana yang baik karena kamu memiliki kematangan secara emosional. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next di sini ada Seven of Wands ya. Oke, di sini kamu memiliki kecerdasan kinestetik ya guys ya. Kamu adalah orang yang gigih, orang yang tekun, orang yang pantang menyerah ya, orang yang giat bekerja juga ya. Sebagian daripada kamu adalah orang yang bekerja dengan fisik yang aktif, lincah ya, dan tangkas juga ya. Beberapa dari kamu juga adalah orang yang disiplin. Kemudian di sini kamu seseorang pekerja keras ya. Ya, kamu sosok atau seorang yang pekerja keras ya, tidak kenal lelah ya. Karena kamu ini adalah orang yang tidak enak kalau diam. Kamu tipe orang yang senang bergerak ya. Kamu cocok sebagai olahragawan ya, atau atlet gitu ya, atau seseorang yang bekerja dengan melibatkan fisik ya, seperti pemain sepak bola mungkin ya, pebasket, penari ya, atau hal-hal yang terkoneksi dengan fisik ya, yang bergerak, yang praktis ya, yang praktek ya. Karena aku merasakan di sini bahwa beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang praktikal ya, orang-orang yang senang praktek ketimbang teori ya.
kamu tidak begitu suka teori, kamu sukanya langsung praktek aja deh. Nah, seperti itu ya. Karena kamu suka bergerak ya, dan tidak suka diam, maka kecerdasan kinestetik kamu ini sangat membantu kamu ya, di dalam kamu latihan atau berpraktek ya. Kamu akan cepat belajar, cepat nangkap suatu pelajaran kalau kamu menggunakan kecerdasan kinestetikmu ini ya. Jadi kemungkinan beberapa dari kamu ini ada yang hobi olahraga, yang hobi menari juga ya, ada yang suka senam, ada yang suka lari juga ya. Di sini ada yang suka nge-gym karena suka dengan pergerakan atau bergerak-gerak ya, tidak suka diam karena selalu aktif orangnya ya. Beberapa dari kalian ini adalah orang yang tidak banyak berbicara atau introvert ya, tapi ada juga yang aktifnya double ya, aktif bergerak dan aktif berbicara ya. Jadi di sini ada dua versi karena di sini banyak energi. Jadi ada beberapa dari kamu yang suka bergerak, aktif secara fisik, tapi juga secara verbal atau lisan ya. Kamu ini komunikatif atau talkative gitu ya. Kemudian ada juga yang hanya aktif secara fisik ya, suka bergerak tapi tidak banyak berbicara atau berbicaranya sedikit aja, seperlunya aja. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi di sini ada dua versi ya. Namun yang jelas kamu ini di sini adalah seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik, yaitu orang-orang yang terkoneksi dengan gerakan, aktif, tangkas, lincah, dan suka bergerak ya, tidak bisa diam. Oke, next. Well, untuk selanjutnya ya, berikutnya di sini ada The Hierophant. Beberapa dari kamu ini memiliki kecerdasan spiritual ya, seseorang yang terkoneksi dengan Tuhannya ya, bisa merasakan tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu ya, sesuatu yang bersifat abstrak, tidak konkret, namun bisa dirasakan, bisa dimengerti ya, karena kamu termasuk orang-orang yang empat juga ya. Di sini dikonfirmasi oleh Ace of Cups ya. Kamu adalah orang-orang yang berperasaan ya, perasaanmu banyak sekali, penuh kasih, kamu orang yang ulas asih. Beberapa di sini ya punya rasa kasih yang tinggi ya. Itu kenapa kamu bisa merasakan sesuatu yang abstrak yang tidak semua orang bisa rasakan ya, sesuatu yang bersifat jiwa ya atau spiritual ya. Beberapa dari kamu lebih banyak menyendiri ya, lebih suka sendiri ya. Kamu lebih tenang kalau kamu sendiri ya, tidak berada dalam kerumunan atau keramaian ya, karena kamu adalah orang-orang yang suka secara spiritual itu terkoneksi dengan Tuhan ya. Kamu bisa merasakan gitu ya, bahwa kamu adalah makhluk yang spiritual ya, makhluk yang perlu memiliki kedamaian dan koneksi dengan Tuhannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi ke file 3. Hai guys, sekarang aku bersama dengan file ketiga ya. Oke, di sini kita akan mulai reading ya. Ini tarot dari Wheel of the Year. Oke. Di sini aku sudah shuffle sebelumnya ya guys ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Six of Wands, lalu ada King of Swords, lalu ada Ten of Cups, kemudian ada Ace of Cups. Next, ada Justice, ada Death, ada The Chariot, lalu ada Seven of Pentacles ya. Oke, mari kita lihat di sini ya, kecerdasan yang kamu miliki. Tapi sebelumnya kita scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di sini, siapa tahu ya energi zodiak kamu itu kuat ya. Oke.
supaya di sini kita tahu apakah ini bisa resonate ya. Kalau misalnya zodiaknya ini ada di sini ya, atau kalau nggak ada, kamu misalnya merasa resonate, berarti kan energi zodiak kamu, misalnya kalau kamu merasa resonate, berarti kamu berada di energinya berada di zodiak lain. Nah, seperti itu ya. Well, di sini ada zodiak-zodiak yang berasal dari fire signs ya, Aries, Leo, and Sagittarius. Lalu ada juga yang dari earth signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Lalu ada dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga dari earth signs ya, Virgo, Taurus, and Capricorn. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya guys ya. Tapi di sini energi yang kuat dari zodiak-zodiaknya itu berasal dari, ada yang dari zodiak Libra, kemudian ada juga yang dari Scorpio, terus ada yang dari Cancer ya. Oke, zodiak Cancer, Libra, and Scorpio. Well, sekarang kita akan mulai reading ya guys ya. Kecerdasan yang kamu miliki. Kecerdasan yang kamu miliki, kita mulai dari Six of Wands ya. Kecerdasan yang kamu miliki ini adalah kecerdasan interpersonal ya guys ya, yaitu kecerdasan dimana kamu itu mampu menghargai orang lain ya, kamu mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain ya, sehingga orang lain itu betah ketika berinteraksi sama kamu gitu ya guys ya. Kamu adalah orang yang bisa memahami atau mengerti situasinya dari orang lain ya. Apa yang orang lain inginkan, apa yang orang lain mau. Kemudian kamu juga bisa mengerti orang lain ingin diperlakukan seperti apa. Itu pun kamu tahu ya guys ya. Karena kamu memiliki feeling atau intuisi yang bagus ya untuk bisa mengerti atau memahami perasaan orang lain gitu ya. Kamu bisa menghargai orang lain sehingga orang lain pun menghargai dirimu gitu ya. Jadi kamu di sini adalah seseorang yang memiliki kecerdasan dalam hal berinteraksi ya guys ya, bersosialisasi, bergaul, berbaur. Karena kamu termasuk orang yang membumi ya guys ya. Kamu merasa senang ketika kamu berada bersama dengan orang-orang yang satu vibrasi atau satu frekuensi sama kamu ya. Sehingga bisa membuat kamu menjadi sosok yang terkenal atau dikenal banyak orang ya. Karena kamu itu juga termasuk orang yang ramah terhadap orang-orang sekitar kamu ya. Jadi kamu bukan orang yang jutek atau orang yang orang yang galak, tidak ya guys ya, tapi justru sebaliknya kamu adalah orang yang periang, ramah, ceria ya, ramah sama siapa saja, dan kamu orang yang santun juga ya. Kamu tahu tata cara atau adab berperilaku terhadap orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena kamu memiliki kecerdasan interpersonal, atau kamu bisa memahami kondisi, situasi, dan perasaan orang lain. Di sini ada King of Swords ya guys ya. Oke, kecerdasan yang kamu miliki ini terletak pada pemikiran kamu ya guys ya. Kamu memiliki kecerdasan pada pemikiran. Pemikiranmu itu tajam ya guys ya. Pemikiranmu itu tajam ya. Kamu itu adalah orang-orang yang kritis ya. Orang-orang yang selalu mempertanyakan segala hal atau segala sesuatu yang terjadi gitu ya. Jadi kamu tidak mau menerima begitu saja ya sesuatu yang orang ajukan atau sesuatu yang orang katakan tanpa kamu lebih dahulu tahu sebab akibatnya atau alasan dibalik itu gitu ya. Jadi kamu adalah orang-orang yang kritis ya guys ya, orang-orang yang berpikir kritikal gitu ya, dan kamu selalu mempertanyakan mengapa, kenapa, kok bisa begini, kok bisa begitu ya. Kamu selalu ingin tahu alasan dibalik itu ya, alasan dibalik suatu peristiwa atau alasan dari pernyataan-pernyataan orang lain ya. Jadi di sini kamu memiliki ketajaman pikiran ya, kecerdasan dalam berpikir. Pikiran kamu itu tajam, kritis ya. Kamu orang yang memiliki pemikiran yang kritis ya guys ya.
Oke. You are critical person. Well, next di sini ada Ten of Cups ya. Kecerdasan yang kamu miliki adalah harmonisasi ya. Kamu adalah orang yang mampu mengharmoniskan, mendamaikan, memberikan ketenangan-ketenangan kepada orang-orang sekitarmu ya. Dan ini juga termasuk kecerdasan interpersonal ya guys ya. Kamu juga memiliki kecerdasan naturalistik ya guys ya. Kamu juga mampu mengenali, memahami, ya, mengerti makhluk-makhluk di sekitar kamu ya. Bisa itu tumbuhan ya, bunga-bunga, maupun hewan-hewan peliharaanmu ya. Karena kamu orang-orang yang memiliki hati yang besar ya guys ya. Kamu adalah orang yang bisa berlapang dada ya, memiliki perasaan yang penuh kasih juga ya, sehingga kamu bisa mengharmonisasikan segala sesuatu atau orang-orang atau makhluk hidup yang ada di sekitar kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu memiliki kecerdasan harmoni ya, mengharmonikan segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Oke. Di sini ada Ace of Cups ya guys ya. Kamu memiliki kecerdasan dalam sentuhan imajinatif ya. Kamu adalah orang-orang yang memiliki imajinasi yang tinggi ya. Ketika kamu realisasikan apa yang kamu imajinasikan, kamu bawa ke dalam realitas kenyataan ya, maka itu bisa menghasilkan suatu karya yang sangat indah ya guys ya. Orang-orang yang pilih file ketiga ini aku rasa adalah orang-orang yang menyukai kesenian atau orang-orang yang bekerja di bidang seni ya. Kamu bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang luar biasa ya terhadap hasil karya kamu ya, atau terhadap apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu imajinasikan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin realisasikan, apa yang kamu pikirkan, kamu bawa ke dalam realita yang ada, kamu beri sentuhan-sentuhan yang indah gitu ya, yang memberi nuansa yang berbeda dari hasil karya yang kamu ciptakan atau yang kamu buat. Nah, seperti itu ya guys ya. Beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang suka dekorasi ya, suka menghias-hias gitu ya, suka seni ya, terutama dalam sentuhan dekorasi-dekorasi ya. Ya, entah itu interior dekorasi ya, atau eksterior dekorasi ya, indoor outdoor dekorasi. Kamu suka mendekorasi, menghias. Nah, seperti itu ya. Dan kamu memiliki kecerdasan dalam hal tersebut ya guys ya. Jadi apapun yang kamu sentuh ya guys ya, baik itu sesuatu yang tadinya biasa atau sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang tidak bernilai gitu ya, kamu berikan sentuhan ya, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya, atau sesuatu yang bernilai ya, entah itu suatu produk ya atau hasil karya ya. Mungkin kamu di sini beberapa orang ya bisa membuat perhiasan ya, gelang-gelang, nah seperti itu ya, hiasan dinding, hal-hal atau sesuatu yang terkoneksi dengan art atau seni ya. Kurasa begitu ya guys ya. Kamu memiliki kecerdasan dalam hal menghias ya guys ya, atau dekorasi ya. Oke guys, di sini ada Justice ya. Jadi di sini kecerdasan yang kamu miliki itu tentang keselarasan ya guys ya. Kamu itu cerdas dalam menyelaraskan segala sesuatu yang ada di sekitar kamu, entah itu benda ataupun orang-orang. Kalau orang-orang, kamu bisa menyelaraskan orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu ya, yang memiliki perbedaan pendapat di antara mereka, kubu 1, kubu 2 ya, atau grup 1, grup 2 ya, sehingga kamu ini bisa menjadi seseorang yang mediator ya, atau fasilitator bagi mereka ya, atau wasit kalau dalam pertandingan bola itu ya, wasit ya. Jadi kamu bisa memberikan keselarasan gitu ya,
keadilan, ya, sehingga kamu tidak berpihak kepada salah satu pihak, ya, tapi kamu berada di tengah-tengah untuk menyelaraskan orang-orang yang ada di sekitar kamu atau orang-orang yang berbeda pendapat, ya, atau kamu bisa menyeimbangkan takaran-takaran, ya, kamu bisa menyelaraskan takaran-takaran dari suatu bahan yang bersifat material, ya. Kalau begini, kemungkinan beberapa dari kamu adalah seorang pedagang yang ulung, ya, ahli berdagang gitu, ya, sehingga kamu tahu gitu, ya, sesuatu atau barang-barang atau benda-benda itu kamu bisa menyelaraskannya gitu, ya, sehingga benar-benar menjadi selaras. Nah, seperti itu ya guys, ya. Oke, next. Di sini ada the depth, ya. Kecerdasan yang kamu miliki adalah pembaharuan, ya. Kecerdasan dalam pembaharuan, ya. Kamu bisa memperbaharui segala sesuatu yang ada di circle kamu, ya guys, ya. Entah itu dari segi tampilan atau appearance atau looknya kamu, ya, atau look orang-orang di sekitar kamu gitu. Atau kamu bisa juga memberikan pembaharuan pada situasi dan kondisi, ya, agar tidak monoton gitu, ya. Jadi kamu punya ide-ide jadi kamu punya ide-ide yang bisa membuat sesuatu itu tambah meriah, tambah ceria, tambah unik, tambah berbeda gitu, ya. Kamu bisa memberikan bumbu-bumbu yang menceriakan situasi, ya, membuat sesuatu atau situasi menjadi lebih menarik, lebih atraktif. Nah, itu kamu, ya. Kamu bisa membuat sesuatu atau suasana atau situasi menjadi lebih menarik, ya, entah itu dengan humor, ya, atau kelucuan gitu, ya, atau misalnya dengan menambahkan sesuatu yang bersifat dramatis, ya. Mungkin beberapa dari kamu ini adalah seorang direktor, ya. Beberapa dari kamu mungkin adalah seorang direktor, ya, atau seorang pembuat film atau berita gitu, ya, yang mana kamu bisa memberikan pembaharuan, ya. Jadi situasi yang ada gitu, ya, di sekitar kamu itu tidak berjalan monoton, tapi berjalan dengan variatif. Nah, gitu, ya. Variasi, ya. Kamu bisa memberikan variasi-variasi yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya, ya, karena kamu memiliki kecerdasan dalam pembaharuan, memperbaharui sesuatu, ya. Entah itu dari tampilan, appearance, performa, ya, atau dari berbagai hal, ya, situasi, ya, kondisi, ya, yang ada di circle atau lingkungan kamu, ya. Kamu selalu ingin memberikan pembaharuan yang mana itu mengarah pada perbaikan dan peningkatan, ya, untuk lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kayak gitu ya guys, ya. Oke, next. Di sini ada the chariot. Kecerdasan yang kamu miliki adalah kamu memiliki kecerdasan yang mana kamu ini seseorang yang cerdas dalam memberi arah. Kecerdasan kamu terletak pada guidance atau memberi bimbingan atau petunjuk kepada orang-orang gitu, ya. Kamu yang pilih file ini, ya, adalah orang-orang yang berpotensi besar untuk menjadi seorang leader atau pemimpin, karena kamu mampu mengarahkan, memberi petunjuk, memberi jalan kemana orang-orang harus melangkah, orang-orang harus pergi, ya, karena kamu tahu, ya, arah mana yang baik untuk dituju, karena sebagian besar dari kamu memiliki intuisi yang tajam, meskipun kamu adalah orang yang termasuk orang yang kritis atau kritikal atau menggunakan logika kamu, ya, dalam keseharian kamu, tapi intuisi kamu juga jalan di sini guys, ya. Oke, kamu juga orang-orang yang pemberani, ya, orang yang berani mengambil keputusan dan mampu menentukan arah jalan hidupmu sendiri, ya. Apalagi kalau kamu memiliki rombongan, ya, atau pengikut, followers, ya. Kamu dengan mudahnya bisa membuat mereka untuk mengikuti kamu, ya,
dan orang-orang pun tertarik ya untuk mengikuti jalan kamu atau jejak kamu, karena kamu orang-orang yang pilih file ini adalah orang-orang yang menginspirasi banyak orang ya. Karena kecerdasan kamu yang mampu memilih jalan yang tepat ya. Biasanya kamu selalu memilih jalan yang tepat atau mengambil keputusan yang tepat ya dari suatu permasalahan atau konflik yang ada, sehingga orang-orang yang melihat itu menjadi percaya sama kamu ya. Kamu memegang kredibel atau kepercayaan dari orang-orang sekitar kamu ya guys ya, karena kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan kamu selalu mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Seperti itu loh guys ya. Oke, next di sini ada Seven of Pentacles. Kecerdasan yang kamu miliki berikutnya adalah kecerdasan sebagai seorang pengamat atau observer ya. Kamu adalah seseorang yang mampu mengamati sesuatu dengan jeli atau teliti ya. Kamu itu orang yang memiliki kamu itu adalah orang yang memiliki daya analisa yang tinggi ya guys ya. Jadi kamu bukan orang yang bertindak sembarangan ya. Kamu selalu menilai, mengamati, meneliti dengan jeli ya sebelum kamu memutuskan, sebelum kamu mengambil tindakan atau take action. Wow. Ya, ini kecerdasan kamu ya guys ya. Kamu adalah seorang pengamat yang sangat baik ya. Oke. Well guys, ini aja ya readingan untuk kamu yang pilih file ketiga. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file keempat. Well guys, ini dia file terakhir ya, file keempat buat kamu yang pilih file keempat ya. Oke, ini kita pakai tarot harmonius ya guys ya. Oke, di sini udah aku shuffle sebelumnya ya guys ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat ada apa aja ya di sini ya. Oke, di sini ada Two of Wands, ada Temperance, ada the Hangman, ada the Hangman, ada Two of Swords. Oke. Terus ada Five of Wands, ada Knight of Cups, ada Three of Wands, ada Six of Wands ya. Oke, well. Di sini ya kecerdasan yang kamu miliki ya, kita akan mulai reading, tapi sebelumnya scanning zodiak dulu ya. Di sini ada yang zodiak-zodiaknya berasal dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Lalu ada juga dari water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Di sini yang kuat atau strong energinya itu berasal dari elemen ini ya, fire ya. Ya, Sagittarius ya, zodiak Sagittarius ya guys ya. Ini strong energinya ya. Well, oke, di sini kecerdasan yang kamu miliki, kita mulai dari Two of Wands ya. Two of Wands ya. Kamu memiliki kecerdasan untuk mengembangkan sesuatu ya guys ya. Ya. Kamu ini memiliki kecerdasan dalam hal pengembangan ya, perkembangan ya. Kamu bisa mengembangkan sesuatu yang tadinya itu biasa-biasa aja ya, menjadi lebih berkembang, naik, lebih meningkat ya, dan tentunya lebih baik daripada sebelumnya ya. Kamu membawa sesuatu yang baru, yang inovatif ya, karena kamu ini juga termasuk orang yang kreatif ya. Istilahnya kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah seperti itu ya guys ya.
Karena kamu ini adalah orang yang banyak akal ya, banyak ide ya, soalnya kamu ini kreatif gitu ya. Jadi kamu bisa membawa sesuatu yang biasa-biasa aja ya, kamu kembangkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Memiliki kualitas, berkualitas, memiliki nilai, atau kalau dalam bisnis memiliki daya jual. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next di sini ada temperance ya guys ya. Kecerdasan yang kamu miliki itu terletak pada keseimbangan kamu ya. Kamu memiliki kecerdasan dalam hal keseimbangan. Kamu mampu menyeimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan kamu ya. Baik itu material maupun non material ya. Selain itu kamu juga mampu menyeimbangkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Pas gitu ya. Ibarat kata kalau kamu mau kasih makanan kepada orang-orang yang berbeda ya, maka kamu bisa atau mengetahui secara otomatis ya porsi setiap orang ya, dengan bobot yang berbeda ya. Dengan orang-orang yang berbeda ya, kamu tahu porsinya ya, karena kamu memiliki kecerdasan prediksi dalam hal temperance atau keseimbangan ya. Jadi kamu tahu porsi orang yang ini porsinya segini, porsi orang yang itu segini. Nah, kamu tahu takaran-takaran itu ya. Nah, karena kamu termasuk orang yang naluriah ya. Naluri kamu itu jalan loh guys ya. Insting kamu itu jalan ya. Kamu memiliki insting yang bagus ya, naluri yang bagus, sehingga itu mengarahkan kamu ya untuk mendapatkan keseimbangan ya guys ya. Nah, di sini ada keseimbangan ya. Kamu memiliki kecerdasan dalam keseimbangan atau menyeimbangkan segala sesuatunya ya guys ya. Wah, luar biasa ini guys ya. Kamu bisa menyeimbangkan meskipun kamu tidak kenal sebelumnya atau tidak tahu ya tentang porsi dari sesuatu atau seseorang. Tapi kamu bisa menyeimbangkan karena naluri atau insting kamu yang kuat atau tajam yang mengarahkan kamu untuk bisa memprediksi dan memberikan keseimbangan antara satu material dengan material yang lainnya. Nah, seperti itu juga. Begitu juga dalam hubungan, kamu bisa lebih seimbang ya guys ya. Kamu bisa membagi waktu kamu antara kamu yang memiliki me time ya atau waktu sendiri ya, dengan kamu yang berinteraksi atau bersosialisasi di luar ya. Kamu tahu kapan harus beristirahat dan kamu tahu kapan kamu harus bekerja ya. Jadi kamu secara naruriah, kamu secara alami memiliki kecerdasan dalam hal keseimbangan dan menyeimbangkan sesuatu. Oke. Well, next di sini ada the hangman. Kecerdasan yang kamu miliki ya, ini terletak pada kamu yang mau berproses ya guys ya. Jadi kecerdasan berproses untuk mencapai sesuatu ya. Jadi kamu adalah orang yang sabar, orang yang mau menunggu, orang yang mau berproses ya. Itu kenapa kamu di sini ya mau mengikuti arahan ya, step by step, langkah demi langkah, fase demi fase, tahapan demi tahapan, satu persatu kamu jalankan dengan sabar ya guys ya. Nah, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa gerusuh ya, karena di sini kecerdasan kamu adalah tepatnya itu ya, mau berproses itu, kecerdasan yang kamu miliki itu terletak pada pengendalian dirimu ya, kecerdasan emosional ya, pengendalian diri kamu bagus sekali ya. Kamu mampu mengendalikan diri untuk bisa menunggu, untuk bisa berproses, untuk bisa bersabar dalam menunggu sesuatu. Iya, seperti itu ya guys ya. Oke, next, kecerdasan yang kamu miliki di sini ada Two of Swords ya. Kamu memiliki kecerdasan proteksi yang luar biasa ya. Mungkin beberapa dari kamu ini adalah orang yang protektif ya, orang yang membutuhkan security dalam hidupnya ya. Karena beberapa orang dari kamu ada yang merasa insecure,
Oleh karena itu kamu membutuhkan yang namanya security atau keamanan ya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam berperilaku, bertindak maupun dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi kamu memiliki kecerdasan dalam hal proteksi ya atau perlindungan. Kamu memberikan proteksi yang baik untuk kehidupanmu sendiri dan kamu juga memberi proteksi atau perlindungan bagi orang-orang di sekitar kamu ya, karena kamu termasuk orang yang protektif. Ada lagi di sini kamu juga beberapa dari kamu juga orang yang tegas dalam menentukan ya pilihan ya guys ya di sini ya, karena kamu menginginkan rasa aman atau security. Karena beberapa orang di sini merasa insecure ya dengan situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu ya. Apakah ini cocok, apakah ini sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Kamu sering bertanya-tanya ya. Beberapa orang juga ada yang pernah plan ya atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan ya. Namun berkat kamu yang memiliki kecerdasan proteksi yang lebih kuat ya, maka rasa plan ragu-ragu itu memudar ya guys ya, dan akhirnya kamu bisa menentukan pilihan kamu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, next. Kecerdasan yang kamu miliki. Di sini kamu memiliki kecerdasan dalam hal berinteraksi dengan sesama ya. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Wands juga ya. Di sini ada Five of Wands. Kemudian dikonfirmasi oleh Six of Wands ya. Kamu adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam bersosialisasi, berinteraksi, bergaul ya. Kamu orang yang fleksibel, orang yang bisa diajak kerjasama ya, orang yang mudah berkawan juga ya, mudah diajak berteman gitu ya. Orang yang bisa diajak bekerja sama dalam suatu komunitas atau circle ya. Kamu bisa menjadi seorang follower yang baik ya. Nah, seseorang yang sangat fleksibel ya, bisa diarahkan, bisa dipimpin gitu ya. Bisa dibimbing. Kamu ya, beberapa dari kamu adalah orang-orang yang cepat belajar, orang-orang yang cepat menangkap pengetahuan atau wawasan, karena tadi ya, kamu memiliki kecerdasan interpersonal ya, kecerdasan yang bertumpu pada kemampuan bersosialisasi, berinteraksi ya, karena kamu di sini memiliki kecerdasan yang bersifat sosialisasi ya. Kamu di sini memiliki kecerdasan interpersonal sebenarnya ya guys ya, dimana kemampuan kamu bersosialisasi dan berinteraksi itu sangat bagus ya guys ya di sini, sehingga itu memudahkan kamu untuk mencapai karir atau pekerjaan yang memang kamu inginkan. Nah, seperti itu ya guys ya, karena kamu adalah orang yang mudah diajak bekerja sama. Nah, seperti itu. Oke, next. Kecerdasan yang kamu miliki di sini ada Knight of Cups ya. Kecerdasan yang kamu miliki ya, ini adalah kecerdasan dalam memperjuangkan sesuatu ya guys ya. Jadi kamu ini orang yang pantang menyerah ya, orang yang tidak mudah berputus asa. Kalau gagal kamu nggak kapok, tapi sebaliknya kalau gagal, semakin kamu gagal, semakin kamu ingin mencoba atau tertantang untuk bisa berhasil gitu ya. Kamu ini orang yang tidak bisa ditantang ya guys ya. Kamu orang yang tidak bisa diajak berkompetisi. Karena apa? Semangat kamu akan muncul ya, kamu akan bergairah, passionate banget ya ketika kamu ditantang oleh sesuatu atau seseorang. Ketika kamu diajak berkompetisi ya, kamu termotivasi untuk mendapatkan prestasi atau pencapaian. Itu kamu ya guys ya. Jadi di sini ya, kecerdasan yang kamu miliki adalah kamu yang mau berjuang untuk mencapai sesuatu ya. Kecerdasan dalam hal pencapaian ya, kecerdasan dalam memperjuangkan sesuatu, kecerdasan dalam suatu pencapaian untuk bisa berhasil, untuk bisa mendapatkan
apa yang kamu mau. Nah, seperti itu ya guys ya. Tentunya melalui usaha kamu yang ekstra di sini ya. Kamu selalu merasa tertantang atau terpanggil untuk berjuang atau berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, seperti itu. Well, next, kecerdasan yang kamu miliki ada Three of Wands ya. Kecerdasan yang kamu miliki di sini jelas ya, kamu memiliki kecerdasan visual ya. Kamu mampu memprediksi hal-hal yang belum terjadi ya guys ya. Kamu itu predictable ya, orang yang mampu memprediksi atau memperkirakan konsekuensi, resiko, sebab akibat yang akan terjadi atau dampak yang akan diterima itu kamu tahu duluan ya. Masalahnya apa? Kemudian kamu berpikir sejenak ya. Di situ kecerdasan kamu jalan ya. Kamu tahu gitu apa yang nantinya akan menimpa, apa yang akan terjadi, dampak seperti apa yang akan datang, sehingga kamu bisa mengantisipasinya ya, agar sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang berefek negatif atau buruk cancel untuk terjadi, seperti itu ya. Karena kamu di sini mampu memprediksi gitu ya. Kamu melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang, sehingga hal-hal yang tidak terlihat itu kamu bisa lihat karena kamu memiliki kecerdasan visualisasi yang bagus ya, karena kamu ini adalah orang-orang yang visioner ya, berpandangan luas ke depan. Nah, seperti itu, mampu melihat apa aja yang ada di depan sana, kemudian kamu mampu memprediksinya, kamu pun bisa juga mengantisipasinya ya. Kalau ada sesuatu yang tidak beres atau tidak sesuai dengan keinginan, kamu bisa memberikan antisipasi yang bagus ya, karena kamu memiliki kecerdasan visual ya. Dan itu terletak di pandangan kamu atau di mata kamu ya, cara kamu memandang. Dengan kata lain, kamu memiliki kecerdasan spasial ya. Hal-hal yang bersifat visual, penglihatan, spasial ya, sesuatu yang bisa tergambarkan ya, itu kamu bisa memahaminya dengan mudah ya guys ya. Misalnya kayak kode-kode ya, nih kayak gambar-gambar tarot ini ya, kayak gambar-gambar tarot ini, beberapa dari kamu ini bisa membacanya juga ya, bisa mengerti juga ya. Beberapa dari kamu ini sepertinya berbakat juga menjadi tarot reader ya guys ya. Dari gambar sini pun kamu bisa melihat, membaca ya, ini apa yang orang ini lakukan, orang ini tindakannya apa, dia bersikap seperti apa ya, gambaran ini menunjukkan apa, itu kamu tahu ya guys ya. Karena sekali lagi kamu memiliki kecerdasan visual ya, visualisasi kamu itu bagus ya, jadi kamu bisa menjelaskan kode-kode atau gambar-gambar yang terlukis atau tergambar ya, dari entah itu imajinasi kamu ya, atau memang dari gambaran yang konkret ya. Kamu bisa lebih perjelas ya melalui verbal atau kata-kata ya, secara linguistik atau secara bahasa. Jadi kamu bisa menerjemahkan, bisa menginterpretasinya ya, dan bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang gitu ya, tentang pandangan yang kamu lihat. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file keempat atau terakhir. Well guys, demikian ya untuk readingan kali ini ya guys ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, yang sudah menonton. Terima kasih juga buat kamu yang sudah setia selalu update ya, untuk berkunjung ke sini menonton koleksi video-video dari channel Rajkumari Tarotivator. Aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah loyal ya, menjadi bagian daripada channel Rajkumari Tarotivator. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian ya, dalam hal menambah wawasan ya, atau pengalaman ya. Aku sangat senang sekali bisa meluangkan waktu untuk reading dan memberikan dan berbagi informasi readingan kepada kalian semua. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sehat selalu, bahagia selalu. Semoga Tuhan memberkahi kita dengan keberlimpahan dan kebaikan. Sampai jumpa lagi. See ya.